Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Zahira Rehan, tim PKM Computational Thinking, Prodi Pendidikan Multimedia. Kali ini akan membahas latihan soal dan pembahasan konsep computational thinking. Oke, untuk soal nomor 1, diadaptasi dari soal Bebras tahun 2015 dengan kode soal TR08SD dengan judul kacamata yang cocok. Terdapat 3 wajah, setiap wajah cocok untuk setiap bentuk topi, seperti gambar berikut ini. Pertanyaannya, pilih urutan wajah yang tepat dengan topinya jika bentuk wajahnya seperti ini. Lalu, pilihan jawabannya ada B, C, D ini, dan jawaban yang benar itu adalah D. Kenapa D? Karena dapat dilihat dari bentuk mulut untuk setiap karakter, untuk setiap topinya. Jika karakternya itu tersenyum, maka topi yang digunakannya itu berwarna biru. Jika karakternya itu cemberut, topi yang digunakannya itu berwarna merah. Dan jika karakternya itu datar, topi yang digunakan itu berwarna kuning. Nah, soal seperti ini tuh termasuk sebagai informatika. Kenapa? Karena pada soal ini kita itu harus menghubungkan antara dua hal. Di soal ini tuh dua hal ini tuh adalah ekspresi mulut dan warna dari topinya. Memori kita itu digunakan untuk soal seperti ini sebab kita itu harus mengingat ekspresi dan warna si topinya. Oke, lanjut ke nomor 2. Diadaptasi dari soal Bebras tahun 2017 dengan kode soal SK09 dengan judul menghitung mobil. Udin sedang duduk di pinggir jalan dan ia menghitung jumlah kendaraan yang lewat. Lalu di akhir Udin itu mencatat bahwa mobil putih itu ada 23, motor merah itu ada 50, mobil hitam itu ada 4, motor biru itu ada 9. Lalu Udin itu mengetikkan angka di atas, angka yang tadi udah disebutkan itu menggunakan program komputer. Nah, hasilnya itu seperti diagram ini. Lalu pertanyaannya, kendaraan apa yang digambarkan pada diagram kedua dari kanan? A. Mobil putih, B. Motor merah, C. Mobil hitam, D. Motor biru. Dan jawaban yang benar itu adalah yang A, mobil putih. Oke, penjelasannya itu kalau kita mengurutkan data kendaraan yang diberikan tadi yang di awal, nilai kedua dari kanan itu 23. Nah, data 23 ini tuh adalah data dari mobil berwarna putih. Soal seperti ini juga disebut informatika. Sebab kita harus menemukan hubungan antara dua hal, yaitu warna dan kendaraan. Selain itu, kita juga harus mengurutkan nih dari nilai yang terkecil sampai terbesar gitu. Jadi diagramnya menaik. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini diadaptasi dari soal Bebras tahun 2013 dengan kode soal XXX100 dengan judul timbangan Bebras. Terdapat hasil penimbangan seperti gambar di bawah ini. Lalu pertanyaannya itu tentukan mana pilihan yang benar. A. Bahwa boneka robot ini lebih berat dari mainan PS dan lebih berat dari televisi. B. Boneka robot ini lebih berat dari mainan PS dan lebih ringan dari televisi. C. Boneka robot ini tuh lebih ringan dari mainan PS dan lebih berat dari televisi. D. Boneka robot ini lebih ringan dari mainan dan lebih ringan dari televisi. Dan jawaban yang benar itu adalah yang B, bahwa boneka robot ini lebih berat dari mainan dan lebih ringan dari televisi. Kenapa? Dapat kita lihat. Oke, jika kita perhatikan itu ada 3 item di atas timbangan. Yang pertama itu ada boneka robot.
yang jika ditimbang berbarengan dengan PlayStation atau mainan PS ini, maka timbangannya itu akan lebih berat ke boneka. Sedangkan kalau timbangan yang kedua itu ada 2 boneka robot yang jika ditimbang bersama dengan televisi, maka timbangannya itu akan seimbang. Maka dari itu disimpulkan bahwa boneka robot ini tuh lebih berat daripada mainan PS dan lebih ringan daripada televisi. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini diadaptasi dari soal bebas dengan kode I 2017 HU05 dengan judul memilih sepatu. Tobi ingin membeli celana dan ayahnya membatasi batasan bahwa harganya itu nggak boleh lebih dari 80.000. Lalu Tobi menyukai celana pendek dan dia menyukai warna coklat. Lalu di sini ada pilihan celananya, ada celana A, celana B, celana C, dan celana D. Lalu pertanyaannya, celana manakah yang akan dibeli oleh Tobi? Apakah celana A, celana B, celana C, atau celana D? Dan jawaban yang benar itu adalah celana C. Kenapa celana C? Dapat dilihat dari keempat celana yang ada, yaitu ada celana A, celana B, celana C, dan celana D. Kenapa celana A tidak merupakan jawaban yang salah? Karena celana A ini tidak memenuhi kriteria. Walaupun celana ini celana pendek gitu, tetapi harganya itu lebih dari 80.000 dan warnanya pun tidak coklat, maka dari itu celana A itu tidak sesuai dengan kriteria. Lalu untuk celana B, walaupun celana B harganya sesuai dengan kriteria, tetapi ukuran dan warnanya itu tidak sesuai dengan kriteria Tobi, maka dari itu celana B tidak termasuk gitu. Lalu untuk celana D, nah celana D ini harganya dan warnanya itu sesuai dengan kriteria Tobi, akan tetapi ukurannya itu tidak sesuai karena celana ini celana panjang, maka dari itu celana D juga salah gitu. Nah, kenapa celana C benar? Karena ketiga kriteria itu masuk gitu. Celananya berwarna coklat, harganya kurang dari 80.000 dan celana pendek. Maka dari itu celana C adalah celana yang dibeli oleh Tobi. Dalam informatika, evaluasi dari berbagai kondisi ini tuh bukan hanya diperlukan dalam pemrograman saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga tuh digunakan. Nah, kebanyakan kasus kita ini dihadapkan memilih berdasarkan 2 kondisi, di mana di antara keduanya itu ada hubungannya. Hubungannya itu bisa AND atau di mana semua kondisi ini harus benar, atau OR di mana cukup salah satu aja kondisi yang benar. Pada contoh soal ini tuh kondisi yang digunakannya itu adalah AND, sebab Tobi ini harus memilih celana dan harganya tidak boleh lebih dari 80.000. Lanjut ke soal nomor 5. Diadaptasi dari soal bebas dengan kode I 2018 SK02 dengan judul barisan bunga. Di halaman rumah Udin terdapat 4 hewan yang sering datang. Nah, contoh gambarnya seperti ini, ada ulat, ada kumbang, ada lebah, dan ada kecoa. Lalu pertanyaannya, Udin ingin kumbang merah itu ada di paling depan daripada lebah. Lalu baris mana yang memenuhi keinginan Udin? Apakah barisan 1 saja, atau barisan 1 dan 2, atau barisan 1 dan 3, atau semua barisan? Dan jawaban yang benar itu adalah barisan 1 dan 3. Kenapa barisan 1 dan 3? Karena kalau kita lihat barisan 3 nih, kenapa barisan 3 memenuhi? Karena barisan 3 kita lihat kumbang merahnya itu lebih depan daripada lebah. Nah, ini memenuhi gitu ya, sesuai dengan aturan. Lalu barisan 1,
barisan 1 juga kumbang merah itu ada posisinya itu ada di depan lebah, maka dari itu barisan 1 juga memenuhi. Nah, barisan 2 kumbang merah ini tuh ada di belakang lebah, maka dari itu barisan 2 itu tidak memenuhi kriteria. Nah, soal seperti ini juga dapat disebut informatika karena tugas pada tantangan ini tuh berfokus pada memahami aturan dan penalaran logis. Di sini ada requirement atau bagian dari spesifikasi masalah. Nah, requirement ini dipenuhi dapat dianggap sebagai aturan untuk diikuti, dan penalaran logis tentang input atau baris untuk menentukan baris mana aja yang memenuhi aturan atau kriteria. Lalu soal nomor 6 diadaptasi dari soal bebas dengan kode soal I 2016-02-100-FR04 dengan judul robot. Bantulah si biru untuk keluar dari lorong. Nah, si biru dapat bergerak ke 4 arah, kanan atau R, bawah atau B, kiri atau L, dan atas atau A. Lalu pertanyaannya, perintah agar si biru dapat keluar dari lorong adalah, dan jawaban yang benarnya itu adalah A. Kenapa A? Nah, kalau kita lihat dari gambar gitu, si biru itu bergerak pertama ke bawah kan, lalu dari bawah dia bergerak ke kanan atau ke E atau R, lalu R lagi ke kanan lagi, lalu ke atas atau A, lalu R atau kanan lagi, bawah, kanan, atas, kanan, bawah, kanan. Nah, tugas pada tantangan ini tuh berfokus pada memahami aturan. Jadi jika si biru ini harus bergerak ke bawah, maka kuncinya itu B. Jika si biru harus bergerak ke kanan, kuncinya R. Jika si biru ke kiri, kuncinya L. Kalau ke atas, kuncinya A. Pada informatika, soal seperti ini tuh mengacu pada looping atau pengulangan. Dapat dilihat bahwa pergerakan si biru ini tuh terdapat loopingnya gitu, terdapat pengulangannya. Seperti itu. Lalu lanjut ke soal nomor 7, diadaptasi dari soal bebas dengan kode I 2017-CA14 dengan judul layanan pesan. Ujang ingin mengirim pesan kepada Dion. Pesan dipecah menjadi potongan maksimal 4 huruf yang ditulis dalam kartu dan diberi nomor urut. Untuk mengerti pesan aslinya, Dion harus mengurutkan kartu sesuai nomor. Misalnya, untuk mengirim pesan available, Ujang membuat 3 kartu seperti berikut. Kartu pertama bertulisan Ava, kartu kedua bertulisan Ile, dan kartu ketiga bertulisan Ble. Lalu pertanyaannya, saat Dion menerima kartu seperti ini, apa pesan aslinya? Dan jawaban yang benarnya itu adalah B. Nah, kenapa B? Jika kartu-kartu ini kan mengacak gitu ya, urutannya dari 2, 3, 1. Nah, ini tuh dapat diurutkan tadi kriterianya itu dengan mengurutkan nomornya. Jadi nomor 1 dulu, 2 dan 3. Maka dari itu nanti akan keluar pesan aslinya itu yaitu adventure. Soal seperti ini itu dapat disebut informatika karena menempatkan kartu secara berurutan, maka pesan yang sebenarnya itu akan terlihat. Bila data seperti pesan email atau gambar atau video dikirim ke internet, maka paket data itu tuh dipecah menjadi paket-paket kecil di mana masing-masing paket ini tuh dapat menampung kurang lebih 65.536 karakter. Nah, paket ini kemudian dikirim melalui router dengan berbagai informasi tambahan tentang pemesanan, entah itu siapa sumbernya, apa tujuannya, kayak gitu.
Semua informasi tambahan ini tuh membantu memastikan bahwa meskipun informasi tersebut itu diterima tanpa urutan atau urutan itu acak atau memiliki kesalahan, nah tapi pesan aslinya itu dapat direkonstruksi oleh si penerima paketnya. Soal nomor 8 diadaptasi dari soal bebas dengan kode soal I 2017 MY01 dengan judul kursi musik. Sebuah kelompok berjumlah 4 anak memainkan lingkaran musik, yaitu berpindah lingkaran saat musik dimainkan. Saat musik dimulai, setiap anak harus berpindah ke lingkaran searah dengan putaran jarum jam. Satu lingkaran dapat ditempati oleh lebih dari satu anak. Nah, gambarnya seperti di bawah ini. Pada setiap putaran, anak A akan berpindah 3 lingkaran. Lalu anak C akan berpindah 2 lingkaran. Sedangkan anak B dan D hanya berpindah 1 lingkaran. Semua anak ini tuh berpindah searah jarum jam. Pertanyaannya, jika pada awal posisi masing-masing terlihat seperti gambar bahwa anak A itu di lingkaran 1, anak B di lingkaran 2, anak C di lingkaran 3, anak D di lingkaran 4, maka kursi mana yang kosong pada putaran ketiga? Apakah kursi 1, kursi 2, kursi 3, atau kursi 4? Nah, jawabannya benar itu adalah kursi 4. Kenapa kursi 4? Karena dapat kita lihat anak pertama itu dia berpindah satu putaran itu 3 lingkaran, maka dari itu kalau 3 putaran itu berarti anak A itu ada di kursi 2, lalu anak B gitu ya, anak B itu berputar dua lingkaran, maka dari itu anak B itu pada putaran ketiga itu ada di kursi 1. Lalu yang C itu setelah 3 putaran akan ada di kursi 1. Lalu yang D itu karena bergeraknya hanya satu putaran 1 lingkaran, maka dari itu ketika 3 putaran itu anak D ini akan ada di kursi 3. Maka dari itu pada putaran ketiga yang kosong itu adalah kursi 4. Nah, untuk memecahkan soal-soal seperti ini harus diingat bahwa semua anak itu bergerak ke arah yang sama gitu selama permainan. Nah, informasi ini tuh penting supaya kita tetap fokus terhadap permasalahan utamanya daripada pengulangan dalam permainan. Dengan demikian, kita bisa menyederhanakan algoritmanya dan mengidentifikasi pola yang ada. Lalu soal nomor 9 diadaptasi dari soal bebas dengan kode I 2017 HR02 dengan judul nama ninja. Seekor ulat mengalami kecelakaan yang mengakibatkan lupa ingatan. Ia tidak mengingat nama aslinya, namun ia mengingat nama panggilannya. Nama asli dibuat dengan menggunakan setiap huruf yang berasal dari nama panggilannya, dengan suku-suku kata sebagai tabel ini. Pertanyaannya, misalnya namanya itu Udin, memiliki nama asli Fatayasa. Jika nama aslinya itu Aziapi, siapa nama panggilannya? A. Zoy, B. Zio, C. Zax, D. Zon. Nah, jawabannya itu adalah B. Oke, pada soal ini tuh kita belajar tentang string atau untaian huruf dan coding atau mengkodekan, lalu decoding atau mengembalikan ke kode semula, yaitu mengganti sebuah huruf dengan huruf lain dalam sebuah string seringkali digunakan dalam pemrograman disebut dengan coding. Lalu soal nomor 10 diadaptasi dari soal bebas dengan kode I 2017 HU03 dengan judul stiker. Mobi harus mengisi 9 kotak pada bidang dengan 3 macam lambang bendera. Syaratnya, pada setiap baris maupun kolom tidak boleh ada bendera yang sama. Susunan bendera mana yang benar? Dan jawabannya itu adalah yang C.
Oke, kenapa C? Karena kalau kita lihat pada yang A, karena ada 3 bendera yang sama gitu dalam satu barisnya dan satu kolomnya, maka dari itu udah pasti salah gitu. Lalu pada kotak kedua itu ada 3 bendera juga nih yang sama, maka dari itu kotak B juga salah. Lalu pada kotak keempat juga ada satu baris yang benderanya itu sama, maka dari itu salah. Lalu pada kotak ketiga kenapa benar? Karena tidak ada bendera yang sama dalam satu baris maupun satu kolom. Nah, untuk memecahkan latihan sudoku ini, kita ini harus mencermati dulu semua baris dan semua kolomnya. Salah satu cara yang paling gampang itu misalnya kita mencermati dulu satu barisnya dulu, semua baris baru semua kolom. Kalau kita udah menemukan satu aja baris yang salah atau satu kolom aja yang salah, maka kita nggak usah melanjutkan nih, kita berhenti. Nah, hal ini tuh disebut dengan eliminasi. Dalam kehidupan sehari-hari, eliminasi ini membantu untuk menyelesaikan persoalan. Misalnya, saat menjawab pertanyaan pilihan ganda, kamu dapat mengabaikan jawaban yang kamu tahu itu gak benar untuk membuat kemungkinan pilihannya itu lebih sedikit gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kebingungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.